warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai pendidikan formal. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Aksin atau Suprijanto 2009 mendefinisikan pendidikan formal adalah kegiatan belajar yang disengaja, baik oleh warga belajar maupun pembelajarannya di dalam suatu latar yang distruktur sekolah. Yang kedua ada fungsi. 1. Secara umum, pendidikan formal memiliki fungsi sebagai wadah untuk membentuk pribadi yang memiliki kedewasaan dalam berpikir. 2. Membentuk jati diri. Aspek penting yang dibutuhkan seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat adalah jati diri. Seseorang yang memiliki pendidikan formal akan dengan mudah menemukan jati dirinya karena pola pikirnya terlatih dengan baik. 3. Melatih kemampuan akademis meliputi kemampuan berpikir logis, menganalisis, menghafal, dan memecahkan masalah. Seseorang yang memiliki kemampuan akademis yang baik umumnya mampu memecahkan masalah dengan langkah yang tepat. 4. Melatih tanggung jawab dan disiplin. Jalur pendidikan formal umumnya mengharuskan anak sebagai peserta didik untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses belajar di sekolah secara terus-menerus akan membentuk tanggung jawab anak. 5. Mengembangkan diri dan kreativitas dengan adanya program ekstrakurikuler atau unit kegiatan tambahan di luar jam belajar. Program tersebut dibuat oleh lembaga pendidikan sebagai sarana untuk pengembangan diri dan kreativitas para siswa. 6. Membangun jiwa sosial dengan cara para siswa diharuskan untuk berinteraksi dengan teman maupun tenaga pengajar. Interaksi sosial inilah yang dapat memperluas hubungan sosial di masa mendatang. Yang ketiga ada karakteristik. 1. Memiliki kurikulum yang jelas. 2. Materi yang diajarkan bersifat akademis. 3. Proses pendidikannya memakan waktu lama. 4. Siswa melewati ujian di setiap jenjang pendidikan. 5. Diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. 6. Tenaga pengajar memiliki kualifikasi. 7. Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. 8. Diperlukan ijazah untuk ke jenjang selanjutnya. 9. Identik dengan seragam dan sekolah. Yang keempat ada jenjang pendidikan. Tahap 1 yaitu pendidikan dasar, meliputi SD, SMP, dan sederajat. Tahap 2 adalah pendidikan menengah, meliputi SMA, SMK, dan sederajat. Tahap ketiga ada pendidikan tinggi, meliputi PTN, PTS, dan sederajat. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan berbentuk sekolah dasar atau SD, dan madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain sederajat. Pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS juga tergolong sebagai pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar dan berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain sederajat. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Secara umum, pendidikan formal memiliki fungsi sebagai wadah untuk membentuk pribadi yang memiliki kedewasaan dalam berpikir. Pendidikan formal memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki kurikulum yang jelas,
tenaga pendidik memiliki kualifikasi tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, memiliki seragam dan ketentuan atau aturan-aturan tertentu yang harus ditaati. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. You don't even know